Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Merdia Lustiana Mujahid, NIM T2017-7077. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu aplikasi pembelajaran matematika, di mana nama aplikasi ini yaitu Matematika SMA, Logika, Statistika, dan Peluang. Aplikasi ini sendiri bisa teman-teman download secara gratis di Google Play Store. Nah, karena saya sudah download, langsung saja kita buka aplikasinya. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ini. Nah, aplikasi ini sendiri bisa teman-teman akses secara offline ya. Nah, ketika masuk ke dalam aplikasinya akan ada ketambahan judul di atas, yaitu geometri. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu Matematika SMA, Logika Matematika, Geometri, Statistika, dan Peluang, maka aplikasi ini akan membahas terkait 4 bab dari materi matematika ini. Terdapat 3 fitur utama, yaitu fitur mulai belajar, fitur teori, dan fitur video. Kita lihat dulu pada fitur teori di sini. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu fitur teori, maka di dalamnya akan berisi terkait materi-materi dari keempat bab yang akan dibahas, di mana materi-materi ini merupakan materi-materi dasar yang tentunya akan kita temui ketika pertama kali bertemu dan juga mempelajari keempat bab ini. Benar-benar materi dasarnya. Kita lihat salah satunya yaitu pernyataan dan kalimat terbuka. Nah, tampilan materinya seperti ini, benar-benar didesain sesingkat mungkin agar tentunya pembaca tidak bosan ketika membaca materi-materi yang ada. Pada pernyataan dan kalimat terbuka, di sini dibahas terkait pernyataan itu apa, terus kemudian lambang dari pernyataan itu seperti apa, terus kemudian menentukan kebenaran, apakah sebuah pernyataan itu benar atau salah, caranya seperti apa, dibahas secara simple seperti rangkuman seperti ini. Itu dia tentang pernyataan dan kalimat terbuka. Coba kita lihat lagi pada materi yang lainnya. Nah, selain menampilkan pembahasan, juga ditampilkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas, sehingga tentunya tujuannya agar bisa lebih dipahami oleh pembaca ketika mempelajari materi ini. Nah, pada materi yang lainnya pun didesain sama. Materi-materinya dibuat sesimpel mungkin. Nah, seperti ini. Ini merupakan bagian dari fitur teori. Kemudian kita lanjut pada fitur mulai belajar. Nah, tampilannya seperti ini. Pada fitur mulai belajar di sini berisi tentang soal-soal yang dikemas seperti games, di mana tujuannya untuk membahas secara mendalam terkait materi-materi yang sudah ditampilkan pada fitur materi tadi. Coba kita lihat pada bagian logika matematika, pernyataan, nilai, kebenaran, dan kalimat terbuka. Pernyataan kebenaran. Nah, di awal akan ada instruksi seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan dengan memilih salah satu dari 2 jawaban yang tersedia, yaitu benar atau salah. Nah, ini terkait pernyataan ya. Jika jawaban kita benar, maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Ayam adalah hewan amfibi. Salah. Nah, jika jawaban kita benar, akan ada tanda sip, jempol, seperti itu, dan kemudian akan lanjut pada slide selanjutnya. Nah, jika jawaban kita salah, maka tampilannya akan seperti ini. Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Salah. Akan ada jempol ke bawah, dan ketika kita ingin melanjut ke pertanyaan selanjutnya itu tidak bisa. Jadi harus diselesaikan terlebih dahulu soal yang sedang ditampilkan. Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Benar. Air adalah benda padat. Salah. Indonesia memiliki 4 musim. Salah. Soekarno adalah pahlawan proklamasi. Benar. Nah, itu dia. Karena ada pemberitahuan selamat Anda berhasil, klik tombol restart untuk mengulang kembali. Nah, jadi ketika kita mengklik pada tombol pernyataan kebenaran kalimat terbuka ini lagi, maka soal yang muncul pun adalah soal-soal yang sama, serta urutannya pun juga sama. Coba kita lihat lagi pada bagian yang lain. Disjungsi
konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Sama seperti Perhatikan tadi akan gambar ada berikut. instruksi di awal-awal. Silakan pilih jawaban yang tepat untuk melengkapi pernyataan berikut. Kemudian, tekan tombol cek untuk mengecek jawaban Anda. 3, bukan? Oh ya benar. Nah kali ini kita bisa lanjut pada soal selanjutnya. Ingkaran Seperti ini. atau negasi. Perhatikan gambar berikut. Silahkan isi tabel yang kosong berikut ini dengan mendrag dan drop huruf B atau huruf S yang telah tersedia di sebelah kiri. Nah ini untuk mencari ingkaran dari pernyataan yang sudah disajikan. Ingkaran dari benar, salah. Nah ketika jawaban kita benar maka akan ada centang hijau seperti itu. Ketika jawaban kita salah maka tampilannya akan seperti ini. Benar, benar, benar. Nah, salah seperti itu. Ini dia terkait ingkaran pada logika matematika. Kita lihat pada bab yang lainnya, statistika. Tabel distribusi frekuensi tunggal. Perhatikan tabel Sama berikut ini. akan ada instruksi juga di Silahkan awal-awal. drag dan drop angka yang berada di bawah ke dalam kolom tabel yang kosong. Tekanlah tombol arah panah ke kanan untuk melihat soal berikutnya. Nah, ini untuk mengumpulkan data-data agar kita bisa mengetahui frekuensi atau jumlah dari data yang ada itu sebanyak seberapa. Nah, akan kelihatan tuh jumlah dari data-datanya itu seberapa banyak. 6. Nah itu dia, kita lihat lagi di bagian yang lain, diagram garis dan batang. Garis, batang, lingkaran. Perhatikanlah tabel berikut ini. Tekanlah tombol tambah untuk menambah kumpulan data dan tekan tombol kurang untuk mengurangi kumpulan data dalam tabel. Klik nama bulan untuk mengedit. Klik angka untuk mengubah nilai. Klik kotak warna untuk mengubah warna. Kemudian, klik tombol diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram garis untuk melihat diagram. Nah, sesuai instruksi tadi, bagian nama kita bisa mengedit atau merubah nama-nama datanya. Begitupun bagian nilai. Nah, langsung kita lihat pada jenis diagram batang. Nah, tampilannya akan seperti ini, sesuai dengan data-data yang sudah ada tadi. Diagram garis, batang, Diagram lingkaran seperti ini. Perhatikanlah tabel berikut ini. Tekanlah tombol tambah untuk menambah kumpulan data dan tekan tombol kurang untuk mengurangi kumpulan data dalam Nah, tabel. itu diagram lingkaran. Kemudian diagram garis, batang, lingkaran. Seperti ini. Perhatikanlah tabel berikut ini. Tekanlah tombol tambah. Lanjut pada bab yang lain, geometri. Kedudukan garis dalam ruang. Perhatikan gambar 2 buah garis lurus dalam ruang berikut ini. Silahkan pindahkan posisi 2 titik ujung garis secara sebarang untuk mengetahui hubungan di antara keduanya, apakah dia berpotongan atau sejajar. Nah, ini garisnya bisa kita pindah-pindah seperti ini. Sesuai instruksi tadi, ingin menunjukkan bahwasanya apakah garis ini berpotongan atau sejajar. Ketika berpotongan akan ada pemberitahuan seperti itu, tapi ketika kita buat seperti sejajar tidak ada pemberitahuan. Sepertinya itu bagian kekurangan dari aplikasi ini juga. Nah, lanjut ke yang lain. Titik dalam ruang. Perhatikan gambar 3 buah titik yang terletak di dalam ruang berikut ini. Pindahkan posisi titik-titik berikut secara sebarang. Nah, titik-titik ini bisa kita rubah posisinya, tetapi hanya bisa berada pada dalam
bidang ini tidak bisa dibawa keluar. Karena memang ingin menunjukkan bahwasanya ketika dikatakan titik berada dalam suatu bidang, maka bentuknya seperti ini. Sudah, kita lanjut pada bab lainnya, peluang. Aturan pencacahan. Perhatikan gambar berikut. Masukkan sebarang angka untuk mengatur unsur yang tersedia dan unsur yang diambil dengan syarat unsur yang diambil harus lebih kecil atau sama dengan unsur yang tersedia. Kemudian, pilih yes atau no apakah urutan ingin diperhitungkan dan pengulangan ingin dilakukan. Tekan tombol proses untuk melihat hasil jawabannya. Nah, pada bagian angka N dan R itu bisa dirubah. Misal kita ubah lagi menjadi 4 dan yang ini jadi 3. Oke. Kita hitung proses. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada bagian apakah urutan itu penting dan apakah pengulangan diizinkan. Ketika pengulangan kita rubah menjadi 0, maka akan terhitung permutasi seperti ini, rumusnya permutasi. Namun, jika pada bagian pengulangan kita katakan yes, terus kemudian urutan 0, maka yang muncul bagian dari rumus kombinasi seperti itu. Itu dia merupakan bagian dari fitur mulai belajar. Kita lanjut pada fitur video. Nah, pada fitur video di sini hanya menyajikan pada bab statistika di mana ingin menampilkan bentuk dari diagram batang horizontal, vertikal, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita lihat pada diagram batang. Nah, gambarnya seperti ini. Sepertinya ingin lebih menggambarkan lagi terkait diagram batang beserta data-data yang ada. Ya, seperti itu untuk diagram batang. Diagram garis seperti ini. Ya, itu diagram garis serta data-datanya, dan diagram lingkaran seperti ini. Yaitu diagram lingkaran. Nah, itu dia ketiga dari fitur utama dari aplikasi ini. Nah, selain itu ada fitur lain, yaitu fitur hapus iklan. Kita lihat, nah isinya seperti ini. Oke, itu dia review terkait aplikasi Matematika SMA, Logika Matematika, Geometri Statistika, dan Peluang. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.